Selamat pagi atau siang anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Bapak. Seperti biasa, mata pelajaran informatika. Apa kabar semua? Semoga sekolah kita tercinta, SEM Cendrawasih 1 ini segera dapat melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Amin. Saya dengan Pak Ari akan memberi pembelajaran tentang dampak positif dan negatif penyebaran informasi publik dan privat atau pribadi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami pentingnya informasi pribadi. Jadi kita harus dapat lebih memahami tentang informasi pribadi kita. Kemudian yang kedua, dapat membedakan mana informasi privat atau pribadi, dan mana informasi yang bersifat publik atau umum. Nanti diharapkan kalian dapat membedakan mana informasi yang pribadi dan mana yang umum. Serta yang ketiga, memahami berbagai dampak yang ditimbulkan dari penyebaran informasi. Kalian nanti harus tahu, jika kita menyebarkan suatu informasi, kira-kira apa saja dampak yang akan kita dapatkan. Ada slogan nih, jadilah seperti SpongeBob, yakni selalu berkata bahwa dirinya baik hati, tidak sombong, selalu ceria dan penuh imajinasi. Slogan itu cocok untuk kita sebagai pelajar. Kita baik hati kepada semua orang, jauhi sifat jelek yaitu sombong, kemudian kita selalu ceria, tidak ada lagi muka cemberut apalagi manyun. Serta kita itu harus penuh imajinasi. Tentunya imajinasi yang positif, seperti bagaimana kita menjadi orang yang berguna bagi orang tua dan negara ini. Nah, sekarang mari kita fokus untuk mulai belajar ya. Karena dengan fokus belajar, kita semua akan lebih memahami tentang pelajaran atau materi yang akan disampaikan. Ingat, jangan sampai kalian lewati ataupun dicepat-cepatkan. Jika tidak mau ketinggalan materi ini, anak-anak Censi kan selalu rajin-rajin dalam belajar. Bukan begitu semua? Sekarang perhatikan gambar di depan, dengan adanya internet, dapat lebih mempercepat arus informasi. Apa sih maksudnya? Ada yang tahu? Iya, karena dengan adanya teknologi internet, informasi yang terjadi di seluruh dunia dengan cepat akan dapat sampai oleh kita. Karena informasi tersebut disiarkan melalui internet, kita tahu bahwa internet itu tidak ada batasnya, walaupun sangat jauh kejadian yang terjadi. Namun jika sudah ada internet, saat itu juga kita mengetahuinya. Kemudian kita mengenal media sosial. Kalian tahu media sosial kan? Bahkan kalian juga sudah mempunyai media sosial. Kita tahu, media sosial itu ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dan masih banyak lagi. Dengan adanya media sosial tersebut, kita dapat berkomunikasi dengan berbagai orang di penjuru dunia dalam waktu yang bersamaan. Tentu media sosial sangat berguna bagi kalian sebagai pelajar, contohnya seperti saat ini, kalian belajar dengan menggunakan media sosial YouTube. Selanjutnya kita lihat contoh suatu informasi. Yang pertama adalah informasi yang bersifat privat atau pribadi, yakni informasi yang tidak boleh kita sebarkan kepada orang yang tidak berkepentingan. Contohnya di sini adalah nomor telepon. Kenapa? Karena dengan kita menyebarkan nomor telepon kita, nanti dengan mudah dapat digunakan oleh para penipu untuk mencari keuntungan dengan cara menelpon keluarga kita meminta uang. Kejadian ini sudah sering kita dengar. Jadi berhati-hatilah menyebarkan informasi nomor telepon.
Kemudian kita masuk ke informasi publik, yaitu informasi yang boleh diketahui oleh orang lain. Misalnya kita bersekolah di mana. Contohnya, kamu sekolah di SMP Cenderawasih 1 Jakarta. Informasi ini bersifat umum, jadi boleh disebarkan. Selanjutnya kita masuk ke dampak positif penyebaran informasi. Yang pertama, informasi cepat dan mudah. Kita bisa mendapatkan informasi atau berita dengan cepat. Hanya dengan membuka website atau media sosial, kita jadi tahu apa yang terjadi. Kemudian informasi menjadi mudah didapatkan, karena semua informasi ada di internet. Jika informasi itu sudah ada di internet, pasti sangat mudah untuk dapat mengetahuinya. Lalu dengan adanya internet, kemajuan e-commerce, atau penjualan secara elektronik sangat tinggi sekali. Karena orang dengan mudah berbelanja. Kemudian adanya toko online yang menjual produk-produk yang kita butuhkan sangat banyak. Kita bisa mencari barang yang lebih murah, berkualitas dan bagus, hanya dengan menggunakan internet saja. Jika ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya juga. Sekarang kita masuk kepada dampak negatif. Yang pertama adalah pornografi. Ya, pornografi sangat banyak sekali di internet. Konten ini hanya dapat diakses bagi orang dewasa. Jadi kalian anak-anak SMP Cenderawasih 1 ini, sangat dilarang sekali membuka konten yang bersifat porno. Mengapa? Karena selain kalian belum cukup umur, juga karena konten ini dapat merusak otak kita, paham kan semua? Lalu dampak negatif selanjutnya adalah bully atau perundungan, atau yang lebih sering kalian dengar adalah mengejek teman, memukul teman ataupun melakukan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik. Ini jangan sampai terjadi ya, karena ada Undang-Undang ITE. Jauhilah perilaku membuli ini. Dan selanjutnya adalah berita hoaks atau berita palsu, berita bohong. Sangat sering kita mendengar berita-berita yang bersifat hoaks, sehingga mengakibatkan suatu kejadian yang sangat merugikan. Misalnya, ada yang menyebarkan berita hoaks tentang salah satu teman kita yang dipukul sekolah lain, padahal berita tersebut hoaks. Namun karena kalian tidak mengecek kebenarannya, langsung saja ada aksi balas dendam. Padahal ini sangat dilarang sekali. Jadi berhati-hatilah dalam menerima suatu informasi. Nah, sekarang kita masuk ke tugas yang harus kalian buat hari ini. Tugasnya adalah 1. Sebutkan 5 macam kegunaan internet bagi seorang siswa. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hoaks, dan berikan contohnya. Ketiga, jelaskan 5 dampak positif penggunaan media sosial. Keempat, jelaskan 5 keuntungan berbelanja online. Dan nomor 5, sebutkan apa saja yang termasuk dampak negatif penggunaan media sosial. Tugas diketik atau ditulis, lalu kirim ke GCR. Kita lanjut kepada kesimpulan belajar hari ini. Setelah kalian semua menonton materi yang telah diberikan, tentunya sekarang kalian semua sudah mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari suatu informasi yang didapatkan. Kita harus dapat menggunakan internet dengan bijak, harus pintar-pintar menggunakan internet. Jauhi penggunaan internet yang dapat merugikan kita sendiri. Internet harus kita gunakan untuk hal-hal positif, seperti untuk belajar, hiburan maupun bermain, namun sesuai dengan umur kita. Baiklah,
Materi kita selanjutnya untuk minggu depan adalah memilah dan validitas informasi. Materi tersebut akan disampaikan melalui media komik, yang tentunya kalian sudah tahu apa itu komik. Betul. Komik juga dapat digunakan untuk menyampaikan materi belajar kepada siswa. Jadi pada minggu depan kita akan menggunakan media komik tersebut. Akhirnya materi kita telah selesai. Pada hari ini kita telah belajar berbagai dampak penyebaran informasi. Di sini kita selalu membahas dunia internet. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya, Pak Ari mengucapkan sekali lagi, terima kasih. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan ya. Sampai ketemu minggu depan.